Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Salsabila Asfar dengan NPM 050 dan rekan saya Ira Rahmawati dengan NPM 020 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antologi internet sebagai sumber acuan dan penulisan indeks. Tujuan kami membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD MPD. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai antologi sebagai sumber acuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau bisa disebut petunjuk. Makna dari referensi adalah informasi yang dijadikan sebagai sumber acuan, rujukan, atau petunjuk untuk mempertegas suatu pernyataan. Pada slide selanjutnya yaitu penulisan sumber acuan berupa antologi. Yang pertama, nama pengarang, kedua, tahun terbit, ketiga, judul artikel, diapit oleh tanda kutip, 4, nama editor, didahului oleh kata dalam, 5, judul antologi, ditulis dengan huruf miring, ke-6, tempat terbit, dan ke-7, nama penerbit. Sebagai contoh, Junus, Umar, 2014, tanda kutip, kebudayaan Minangkabau, dalam Koencaraningrat, dalam kurung editor, tutup kurung, 2016, ini seharusnya memakai huruf miring ya teman-teman. Manusia dan kebudayaan di Indonesia, Jakarta, 2, Jambatan. Berikutnya, internet sebagai sumber acuan. Rujukan dapat diambil dari tulisan atau kerangka dari internet yang disajikan seseorang yang dianggap pakar dalam bidangnya. Alamat internet ditampilkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir, tidak menurut abjad. Seperti contoh pada di bawah ini, teman-teman bisa lihat contoh alamat internet yang dapat dicantumkan dalam daftar pustaka. Membahas daftar pustaka. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Penulisan daftar pustaka, contohnya dari sumber buku, dan teman-teman bisa melihat pada layar yang ada di depan. Contoh, penulisan daftar pustaka dari sumber buku biasanya nama ditulis paling awal, tuliskan nama belakang, lalu diikuti tanda koma, dan bisa dilihat juga ya di dalam layar, kemudian cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika terdapat lebih dari satu penulis, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis lainnya ditulis sesuai nama asli. Kemudian kita membahas mengenai penulisan indeks. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui ya, apa arti dari penulisan indeks tersendiri. Indeks ini berupa daftar kata atau istilah yang terdapat dalam karangan ilmiah. Penulisan daftar kata itu harus dilakukan secara berkelompok berdasarkan abjad awal kata atau istilah itu. Setiap kelompok dipisahkan dengan 4 spasi, di belakang kata diberi tanda koma, dan setelah dijarakkan 1 spasi atau 1 ketukan, dicantumkan nomor atau nomor-nomor halaman tempat kata atau istilah itu yang dapat ditemukan. Kemudian membahas manfaat indeks. Di dalam PowerPoint yang kami cantumkan terdapat 4 manfaat dari indeks tersendiri. Nah, yang pertama itu dapat mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti. Kemudian mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Yang ketiga itu mencari kata-kata atau istilah-istilah yang diperlukannya dalam karangan ilmiah tersebut. Nah, yang keempat itu menemukan informasi secara cepat dan tepat. Nah, itu teman-teman yang terdapat dalam manfaat indeks. Mungkin itu adalah salah satu dari beberapa manfaat yang ada di dalam indeks tersendiri. Nah, selanjutnya teman-teman kita membahas mengenai contoh penulisan indeks. Di dalam PowerPoint terdapat beberapa contoh dalam penulisan indeks yang tepat dan benar. Di sini terdapat suatu contoh yang pertama yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, 6,7. Nah, di sini terdapat beberapa contoh, namun kita lebih terfokus pada contoh yang pertama, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang diikuti oleh tanda baca koma, lalu kemudian terdapat suatu nomor halaman ya teman-teman, karena
Dalam penulisan indeks ini tujuannya untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu yang ditulis. Nah, mungkin itu ya teman-teman dari contoh penulisan indeks. Dan bisa dipelajari juga mengenai contoh penulisan indeks dan juga contoh dari penulisan daftar pustaka. Maka dapat disimpulkan, dalam menyusun karya ilmiah, internet sangat penting sebagai sumber acuan dalam mencari informasi yang kita tidak ketahui. Kemudian, alamat internet ditampilkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir. Adapun beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber manapun, yakni memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Sedangkan indeks bisa dikatakan sebagai suatu daftar yang memuat seluruh istilah penting dari abjad A sampai Z. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.